Anda kembali menyaksikan Berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan hadirkan lagi informasi utama hari ini. Sesosok bayi perempuan ditemukan warga di Kebun Sawit, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Gundukan tanah menyerupai kuburan di bahu jalan di Desa Bagan Baru, Kabupaten Batubara dibongkar tim Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kami ajak Anda menikmati makan daging sapi ala Korean barbecue di Kota Medan. Tampung aspirasi dan masukan pelaku ekonomi kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan pelaku ekonomi kreatif di Kota Medan. Selain itu, Menparekraf juga menghadiri wisuda ke-24 Politeknik Pariwisata Medan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertemu dan berbincang dengan 17 subsektor pelaku ekonomi kreatif di Kota Medan. Mengangkat tema Tiba-tiba Danau Toba, para pelaku ekonomi kreatif optimis dan berharap Danau Toba bisa menjadi destinasi berkelas dunia. Danau Toba kini menjadi lokomotif penciptaan 1,1 juta lapangan kerja pada tahun ini, serta 4,4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2024. Dalam diskusi ini, peserta membahas pariwisata yang ramah lingkungan dan tidak merusak alam. 17 subsektor yang hadir dan kami menangkap optimisme, cerita-cerita inspiratif yang disampaikan dan harapan agar Danau Toba menjadi destinasi berkelas dunia dan juga berkelanjutan dari segi lingkungan. Kami melihat Danau Toba sanggup menjadi lokomotif penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini dan 4,4 juta lapangan kerja baru yang berkualitas di tahun 2024. Sementara itu, untuk mendukung sumber daya manusia yang unggul di bidang pariwisata, sebanyak 460 wisudawan dan wisudawati program S2 Magister Terapan Pariwisata, program D4 Sarjana Terapan dan D3 Ahli Madya Pariwisata Poltek Parmedan Selasa siang diwisuda di Gedung Regal, Kota Medan. Setelah lulus, insan pariwisata ini diharapkan dapat menjadi amunisi baru kebangkitan pariwisata di Indonesia. Lulusan Poltek Parmedan sudah mendapatkan lapangan pekerjaan, bahkan sekitar 30% sudah memulai usaha sendiri. Parmedan ini dan Poltek Par lainnya di lingkup Kemenparekraf sudah mendapatkan lapangan pekerjaan dan ada sekitar 30% yang menginginkan memulai usaha sendiri. Jadi ini tidak menyumbangkan angka pengangguran yang secara nasional lulusan dari pendidikan tinggi angka penganggurannya 14-18%. Tapi di Poltek Parmedan ini 0. Jadi ini saya ucapkan apresiasi kepada seluruh institusi pendidikan di lingkup Kemenparekraf. Usai menghadiri wisuda Poltek Parmedan, Menparekraf juga meresmikan gedung baru Poltek Parmedan di Jalan Rumah Sakit Haji, Kabupaten Deli Serdang. Tuti Alawiyah Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita ke informasi lain, batang pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi biasanya ditebang dan menjadi limbah di perkebunan. Namun tidak bagi salah satu pengusaha produksi gula merah di Kabupaten Serdang Bedagai. Memanfaatkan limbah batang kelapa sawit, Purwaris menjadikannya sebagai olahan gula merah yang memiliki nilai ekonomis. Pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif dan akan ditebang kini tidak lagi dibuang atau hanya dijadikan limbah yang ditimbun untuk kembali menjadi pupuk. Pengolahannya pun kini menjadi potensi untuk dapat diproses menjadi gula merah. Gula merah atau yang dikenal gula Jawa biasanya dibuat dari bahan baku air nira aren ataupun kelapa. Namun di salah satu tempat produksi gula merah milik Purwaris yang berada di Dusun Harapan 1, Kecamatan Begejan, Kabupaten Serdang Bedagai, limbah batang kelapa sawit yang sudah tidak produktif dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan gula merah. Bagian pohon kelapa sawit yang dapat diolah adalah bagian ujung atasnya yang sudah dibersihkan dan dipotong untuk mendapatkan air nira yang akan menjadi bahan baku utama pembuatan gula merah. Kemudian setelah melalui sejumlah tahapan, air nira dari pohon kelapa sawit tersebut akan dimasak sama halnya seperti proses pembuatan gula merah pada umumnya. Dalam sehari, di tempat ini mampu memproduksi 500 kg gula merah dan dijual dengan harga Rp13.000 per kilogramnya. Di ujung
ujung pohon kita bersihkan, tinggal bumbutnya itulah kita potong. Kalau kami bilang deres, kita potong, dideres. Nah, itu setiap hari pagi sore keluarlah air itu. Nah, itulah namanya air nira sawit. Setelah itu Pak, setelah diambil airnya, proses pemasakannya seperti apa? Prosesnya kita bawa pulang, baru kita masak dulu di kuali-kuali ini lah. Kita jadikan nira, jadikan apa itu setengah matang. Nah, itu baru kita kelola lagi. Kelola lagi, ada campuran sedikit gula putih itu. Baru jadi kayak gini dia. Saat ini olahan gula merah dari kelapa sawit hanya dipasarkan di sejumlah wilayah di kota Medan dan sekitarnya. Ia berharap usahanya ini dapat dipasarkan sampai keluar Pulau Sumatera. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, beberapa tahun belakangan Korean barbecue di Indonesia masih menjadi menu favorit pecinta olahan daging sapi. Rumah makan dengan konsep all you can eat pun diburu para penikmat daging sapi. Bagaimana rasanya? Saya akan ajak Anda mencicipi makan daging sapi ala Korean barbecue di Kota Medan. Masyarakat Kota Medan kini tidak perlu lagi pergi jauh-jauh ke luar negeri jika hanya ingin menikmati makanan ala Korean barbecue. Rumah makan di Jalan HM Joni, Kota Medan ini menggunakan konsep makan sepuasnya. Olahan daging sapi yang disajikan juga merupakan olahan daging sapi premium segar yang mampu memuaskan pengunjung bagi para penikmat makanan panggang. Rumah makan yang sudah buka 2 tahun ini menyediakan kompor di setiap meja pengunjung. Olahan daging sapi tanpa olahan bumbu juga disusun di dalam kotak. Untuk kesesuaian cita rasa, para pengunjung juga bisa meracik sendiri dengan bahan yang sudah disediakan. Untuk harganya juga terbilang terjangkau dengan mengeluarkan uang Rp99.000 per orang. Setiap pengunjung dapat menikmati olahan daging sapi segar serta makanan dan minuman dengan sepuasnya dalam waktu 90 menit. Kesannya tuh enak ya, dengan harga Rp99.000 bisa dapat semuanya, dagingnya lembut, terus di sini suasananya tuh nyaman banget. Kalau lagi nongkrong keluarga, untuk teman-teman. Sering makan di sini Mbak? Sering sih, sering. Untuk harga gimana Mbak? Untuk harga murah banget. Berdirinya rumah makan ala Korean barbecue berawal dari ketertarikan pemilik dengan makanan Korea, khususnya olahan daging. Kini dirinya telah memiliki 4 cabang rumah makan olahan daging. Soalnya karena aku pecinta Korea ya bang, pecinta makanan Korea yang kayak daging bakar-bakar gitu, aku suka gitu. Jadi aku buka dengan harga yang Rp99.000 dan menurut aku harga terjangkau dengan kualitas side dish yang banyak, daging yang bagus, makanya Selama ini rame nggak Pak pengunjung? kalau ramenya rame bang, ramenya banget. Selama PPKM ini kami ada selama 2 tahun ini kami baru buka 2 tahun dan 2 tahun ini kami punya 4 cabang di Kota Medan sini. Selain menu olahan daging sapi, rumah makan ini juga menyajikan menu makanan kue, Chinese food, spaghetti, puding, buah-buahan, dan berbagai macam minuman segar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, demikian berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.